Baik. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang ada di hadapan kita. Di antara pertanyaan yang masuk, yang pertama, apa kiat-kiat agar seseorang itu bisa tetap istiqamah di atas iman ketika ditimpa musibah? Misalnya ditimpa penyakit yang berat. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, istiqamah adalah perkara yang sangat mahal. Dan itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb saya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah mengabarkan kabar gembira, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka di antara yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keistiqomahan yang telah Allah perintahkan, tentunya kita mengetahui istiqamah itu adalah nikmat dari Allah, dan hanya Allah saja yang bisa memberikan istiqamah kepada hambanya. Maka banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Seperti doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang maknanya memohon istiqamah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku di atas agama. Juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, terkhusus ketika seorang mendapatkan musibah. Di antara sebab agar seorang istiqamah di atas musibah, hendaknya dia melihat orang-orang yang lebih bawah dari dia, sehingga membantu untuk dia sabar dan membantu untuk dia bersyukur apapun keadaannya. Karena seberat apapun seseorang ketika mendapatkan musibah, ketika dia mau melihat orang yang lebih bawah, biidnillahi azza wa jalla, dia akan melihat masih banyak orang yang lebih berat musibahnya menimpa orang tersebut. Seorang kehilangan anak, meninggal anaknya. Kalau dia mau melihat betapa banyak orang diuji dengan itu, bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam, di antara ujian yang menimpa beliau adalah dicabutnya putra putri beliau ketika beliau masih hidup, kecuali satu, Fatimah radhiyallahu taala anha. Semua putra-putri Nabi alaihi salatu wasallam wafat di saat beliau masih hidup. Di antara mereka masih kecil-kecil. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, semuanya meninggal di saat Nabi masih hidup. Tayyib. Dan yang meninggal sesudah wafatnya Nabi adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, 6 bulan sesudah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Melihat orang yang lebih rendah, sehingga dia bisa bersyukur dan bisa bersabar. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, melihat atau berharap kepada Allah pahala yang besar, yakni mengingat pahala Allah Subhanahu wa taala ketika musibah itu menimpa seseorang. Yakni ketika seorang mendapatkan musibah dan dia mengerti pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa Ala, besarnya pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperingan sakit yang dia rasakan, musibah yang dia rasakan. Sebuah kisah disebutkan dalam sirah Nabi, apa yang menimpa sahabat Amir ibn Fuhairah ketika tombak mengenai dadanya dari belakang sampai tembus dadanya sehingga muncrat darah itu, sampai ke tangan beliau muncrat darahnya. Apa yang terucap dari lisan
Amir bin Fuhairah, seingat saya beliau. Beliau mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya beruntung, saya berhasil, wahai Rabbil Ka'bah, demi zat yang menguasai Ka'bah, demi Allah. Sampai bersumpah. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan demikian berat. Tetapi yang terucap adalah kebahagiaan. Kenapa, ikhwan? Karena pahala yang besar yang selalu difikirkan. Karena pahala besar yang ada di hadapannya. Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Aku beruntung, wahai Rabbil Ka'bah. Nah, seorang yang kehilangan anak, dicabut anaknya, dia ingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika malaikat mencabut anak seorang hamba, Allah bertanya kepada malaikat, engkau telah mencabut kekasih anakku, kekasih hambaku? Na'am wahai Rabb. Engkau telah mengambil buah hatinya? Iya wahai Rabbku. Kemudian Allah mengatakan, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika diambil anaknya? Dia fahamidallah wastarja'. Dia memujimu ya Allah, dan juga beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, bangunlah untuknya baitan, rumah di sorga, dan beri nama rumah itu dengan Baitul Hamd. Baitul Hamd, bagi orang yang mendapatkan musibah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini diantara perkara yang membantu seseorang untuk istiqamah ketika musibah. Yang mengingat besar musibah, yang mengingat pahala besar yang akan diterima oleh orang-orang yang musibah, mendapatkan musibah. Juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang keempat, selalu mengembalikan kepada Allah Jalla wa Ala urusan kita dengan mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kemudian mengatakan kalau saya seperti ini tentu tidak akan seperti ini. Kalau saya tidak melakukan itu, gara-gara saya ini, saya menjadi orang yang seperti ini, sengsara. Jangan mengatakan lau dalam keadaan seperti itu. Fa in asabaka syai', jika menimpamu sesuatu setelah engkau berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu, kemudian menimpamu musibah, jangan engkau mengucapkan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan engkau mengucapkan seandainya dulu aku seperti ini maka akan seperti ini, jangan. Tetapi ucapkanlah mada qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kenapa? Karena ucapan lau seandainya ini dan itu akan membuka amalan-amalan apa? Syaitan. Wabillahi taufiq. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, banyaklah beribadah dengan beristighfar, memuji Allah Jalla wa Ala. Semoga yang demikian itu bisa membantu seorang untuk mendapatkan keistiqomahan di saat musibah. Wallahu taala alam. Apa hukum makan mendoan dengan tangan kanan, tetapi cabenya pakai tangan kiri? Mohon nasihatnya untuk seluruh kaum muslimin. Haram makan dengan tangan kiri. Kalau hanya memegang cabai dengan tangan kiri, kemudian ketika akan makan cabai diambil, tidak masalah. Tapi yang dimaksud tentunya makan cabai kemudian seperti ini, Taib. Ada orang yang dinasihati, dan dia mengatakan tangan ini Allah ciptakan untuk bekerja sama. Ya subhanallah. Diingatkan hadis malah bekerja sama. Harus ada ta'awun. Ya subhanallah, ta'awun. Apa enggak sekalian kalau istinja pakai tangan kanan sekali-kali, ta'awun. Ngajak salaman orang dengan tangan kiri, ta'awun. Yang menjadi patokan adalah nas. Yang menjadi patokan adalah nusus Alkitab was sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ta'kulu bishimal. Jangan engkau makan dengan tangan kiri. Larangan. Dan pada asalnya larangan adalah haram, memberikan faedah haram. Kemudian perintah untuk makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wal aslu fil amri lil wujub. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan orang yang makan dengan tangan kiri seperti
Syaitan. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan apa? Kiri. Semua dalil-dalil ini perintah makan dengan tangan kanan. Larangan makan dengan tangan apa? Kiri. Ya, makan dan minum tentunya. Dan juga ya, disebutkannya orang yang makan dengan tangan kiri adalah seperti mada? Syaitan, tasyabbuh dengan syaitan. Semuanya ini menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Ya, walaupun bentuknya seperti ini, ya makan sapi dengan tangan kiri tetap ini dikatakan makan dengan tangan kiri. Fahada haram. Wallahu taala a'lamu bissawab. Apakah boleh membantu saudara membayar hutang konvensional yang bersifat ribawi karena selama ini yang menanggung orang tua? Apabila bermaksud meringankan beban orang tua, apakah diperbolehkan? Nah, yakni intinya orang ini punya hutang riba kan demikian, ya. Bank. Nah, taib. Apakah kita boleh membantu untuk dia keluar dari kesusahannya? Jawabannya boleh. Ya. Boleh kita membantu saudara kita yang terlilit hutang bank misalnya. Tetapi, ya, jadilah kita orang yang membantu, kemudian menjadi sebab hidayah untuknya. Ya. Taib. Jangan kita tutupi hutangnya, kemudian dia hutang lagi. Ya. Ya ini namanya ya, tidak ada faedahnya nanti. Kita bantu bisyarat. Nah, dan kita ingatkan bahayanya hutang dengan apa? Dengan cara seperti ini. Nah, ya. Taib. Saya bantu kamu. Nah, saya pinjemi kamu ini sehingga kamu lunas. Nah, tapi setelah ini jangan sekali-kali kamu Ya, bermuamalah dengan riba lagi. Ya, sebutkan bahayanya riba. Allah memerangi orang-orang yang ahlul riba dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Termasuk kabairul dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah bermimpi atau dalam Isra Mi'raj, ini sepertinya ada khilaf di kalangan para ulama. Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang yang berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah. Disiksa di sungai yang berisi darah dan perasan ahlun nar. Dia berenang ke tepian untuk selamat dari siksa itu. Hampir sampai ke tepian, tiba-tiba ada orang di tepi sungai membawa batu yang besar, dilemparkan, ya mengenai tubuh orang ini sehingga kembali lagi ke tengah. Terus demikian disiksa. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, siapa orang ini? Kemudian dikatakan dia adalah orang yang memakan riba, bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Nasallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah termasuk ciri-ciri istri solehah, yakni ketika ia memotivasi suami mereka agar senantiasa mendatangi majelis ilmu atau taklim? Iya, termasuk tanda-tanda istri solehah adalah memotivasi suaminya untuk Ya, berbuat kebaikan. Ya. Taklim, ya, adalah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang sebab rahmat yang Allah berikan kepada dua orang suami istri. Rahimallah, Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, ya. Kemudian membangunkan istrinya untuk juga ikut sholat malam. Ketika istrinya tidak bangun-bangun, dia perciki di mana? Di wajahnya. Diperciki loh ya. Jangan disiram dengan air panas kan. Mesti bangun tapi marah nanti suloyo ya kan. Perciki dengan dengan cara yang lembut, halus. Sebab rahmat. Sebaliknya, ya. Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam, yang bangun malam, kemudian membangunkan suaminya, kemudian membangunkan dengan cara yang halus, Kalau perlu dengan air dipersiki, ya diusap wajahnya agar dia bangun. Sebab ya rahmat yang akan Allah berikan kepada keluarga. Termasuk juga menghadiri majelis ilmu. Salat malam hukumnya Hukumnya apa salat malam? Sunnah. Itu saja menjadi sebab rahmat. Menghadiri majelis ilmu hukumnya Ini thalabul ilm wajib, ya, fardu. Ya, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mempelajari kewajiban salat, tata cara salat wajib, fardu ain untuk seorang belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tentu ini lebih besar lagi pahalanya. Lebih menjadi sebab rahmat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Apa nasihat Ustaz tatkala keluarga kita diuji dengan kekurangan harta? Nah, di antaranya apa yang kita sebutkan tadi. Ya, banyak melihat orang yang
lebih rendah dari kita, bersabar, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Nah. Baik. Mungkin satu lagi pertanyaan, banyak pertanyaan ikhwan. Ustadz, ada pertanyaan bagaimana hukumnya seorang wanita jika ada tetangganya yang meninggal dunia atau mendapat kabar kematian dan juga mendapat undangan pernikahan. Apakah seorang wanita wajib datang? Apalagi jika suaminya sudah mewakili datang atau mahrumnya sudah ada yang datang. Masihkah wanita ini harus datang juga? Sedangkan tempat terbaik seorang wanita adalah di dalam rumahnya. Jazakallahu khairan. Afwan, dan bagaimana pula bila tempat walimah atau orang meninggal tersebut terdapat kemungkaran-kemungkaran. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Nah, ketika seorang mendapatkan undangan walimah, ya, undangan itu terkadang ada undangan yang khusus dan ada undangan yang umum, ya, sifatnya umum. Ya. Ya. Kalau undangannya umum, ya tentunya berbeda dengan undangan yang sifatnya khos. Kalau memang undangannya adalah khos, ya, wanita ini juga diundang, suaminya diundang, kemudian istrinya juga diundang, maka dia termasuk orang yang mendapatkan undangan. Maka tetap dia wajib untuk menghadiri walimatul urs. Wallahu taala alam bissawab, berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tentunya ketika ada pertanyaan di sini, ya, taib, jika ada kemungkaran, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, kewajiban tadi bisa gugur. Ya, kewajiban tadi bisa gugur dengan asbab. Di antaranya yang pertama karena ada kemungkaran di situ. Ya, karena ada kemungkaran. Ya, ada musik, ada amaliyah bid'ah dan seterusnya. Menjadi tidak wajib untuk memenuhi undang. Atau yang kedua ada masyaqqah. Ada masyaqqah. Ya, yakni sesuatu yang sangat berat yang tidak mungkin ditinggalkan. Ya. Ada masyaqqah. Nah, misalnya anaknya banyak sekali, masyaqqah untuk bisa menghadiri majelis. Anaknya 10, ya. Baik. Kemudian kendaraannya juga hanya motor tahun 70, ya. Mana mungkin membawa dia, anak-anaknya semuanya, tidak bisa. Ini mungkin diantara barangkali sesuatu yang mungkin masyaqqah bagi dia untuk menghadiri. Ya. La ba'as kalau memang masyaqqah. Atau mungkin jarak yang sangat jauh, masyaqqah dan memang tidak mungkin, ya. Ya. Memang tidak bisa, maka mungkin ini diantara yang bisa menjadikan seorang tidak menghadiri. Ya. Suaminya datang dan mungkin bisa menyampaikan uzur dan barangkali suatu saat ketika ada kemudahan dia bisa berjumpa. Termasuk juga diantara yang bisa menggugurkan kewajiban itu adalah adanya kewajiban yang lebih besar. Ya. Sehingga bertabrakan antara dua kewajiban. Ya. Kewajiban mendatangi walimatul urs dan kewajiban lain yang mungkin lebih besar. Misal, ya, orang tua kita meninggal, ya. Orang tua kita sakit di rumah sakit, ya. Nak, tolong bapak dijaga. Tidak ada yang nunggu di rumah sakit. Oh, tidak bisa pak, ada undangan walimah ini. Ya. Ya. Walimah, ya. Kan bisa ditunda kapan suatu saat. Menyampaikan uzur. Ini contoh adanya pertentangan atau ada dua kewajiban yang bertabrakan dan yang satu lebih penting, lebih besar. Maka kita utamakan yang lebih besar. Sebagaimana kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka kita utamakan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, wabillahi taufiq. Dan tidak wajib menghadiri undangan orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Undangan itu wajib ketika yang mengundang adalah orang Muslim. Tidak boleh menghadiri undangan orang-orang kafir. Apalagi di situ ada jelas ritual-ritual ibadah. Datang pendeta, ya, menikahkan dua orang ini, tentunya ini tidak diperbolehkan. Atau yang mengundang adalah orang yang wajib untuk dihajar, ahlul bidah, yang sedang kita bahas di sini. Ya. Mujalasatu ahlul bidah, duduk dengan ahlul bidah adalah perkara yang diharamkan. Ya. Jika yang mengundang adalah ahlul bidah, ya, ma'ruf dengan kebidahannya, menyeru kebidahan, kita diundang. Ya. Taib. Ya, paling tidak di situ kita bisa yakin banyak kebidahan. Ya. Atau dia akan mengajak kepada kebidahan, atau setidaknya kita akan tertuduh karena duduk dengan mereka. Nah, ini barangkali beberapa hal yang
bisa menjadi uzur ya untuk seorang tidak menghadiri undangan walimatul urs. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah dan bermanfaat, dan kita mohon ampun kepada Allah Jalla wa ala atas segala yang terjadi dalam majelis ini. Kita mohon kepada Allah Jalla wa ala untuk Allah berikan hidayah kepada kita atas kesalahan yang terjadi dalam majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.